Di sini kami ingin menjelaskan tentang bencana alam. Apa sih bencana alam itu? Bencana Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Apa penyebab terjadinya bencana? Yang pertama yaitu alam, yang kedua non-alam, dan yang ketiga manusia. jenis-jenis bencana alam. Yang pertama banjir, kemudian gunung meletus, gempa bumi, dan yang terakhir tsunami. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang gempa bumi. Gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah guncangan atau getaran di permukaan bumi akibat pergeseran lapisan batuan di dasar permukaan bumi. Fenomena alam ini sering terjadi di Indonesia karena letak negara Indonesia yang berada pada lempeng bumi. Apa yang harus dilakukan ketika gempa bumi terjadi? Jika kalian berada di dalam ruangan, maka carilah tempat yang aman dari runtuhan. Dan jika kalian berada di luar ruangan, maka pilihlah tempat yang terbuka dan menjauhlah dari pohon, tiang listrik, dan bangunan yang memungkinkan untuk roboh. Dan jika kalian berada di pantai dan gempa tersebut berpotensi tsunami, maka segeralah menuju dataran tinggi. Dan jika kalian bertemu dengan korban gempa bumi, maka ajaklah mereka mengobrol dan bersenang-senang bersama. Jika kalian berada dalam lift, maka pencetlah segala macam tombol atau lantai terdekat dari posisi kalian. Segeralah keluar ketika lift terbuka dan segeralah cari jalan keluar. Sekarang kita punya salah satu contoh bencana alam yang pernah terjadi di Kota Palu. Setelah iklan yang one ini. Okay, are you ready? Mata 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 pemilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, sekarang kami berada di Kelurahan Balaroa, di mana tempat ini merupakan tempat terjadinya gempa bumi dan likuifaksi pada tanggal 28 September 2018. Baik, sekarang kita akan melihat situasi Kelurahan Balaroa sekarang ini. Sebelah sana. Kelurahan Balaroa di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, memiliki sejarah bagi ibu kota Sulawesi Tengah sebagai daerah tempat beradanya perumahan pertama di Kota Palu ini. Dibangun pada dekade 1980-an, wilayah itu menjadi salah satu daerah yang cukup signifikan perkembangannya di Palu. Namun, seperti peribahasa, malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Seketika keadaan tersebut berubah saat hari Jumat tanggal 28 September petang lalu. Gempa 7,4 magnitudo mengguncang Palu dan Donggala. Gempa besar yang berpusat di dekat Donggala, ibu kota Kabupaten Donggala, di perairan yang tepat berada di Teluk Palu, mengakibatkan pesisir barat Sulawesi Tengah termasuk kota Palu dan Donggala dihantam gelombang tsunami setinggi 2 hingga 4 meter 8 menit setelah gempa. Meski tidak terdampak tsunami, hampir seluruh wilayah Kelurahan Balaroa, termasuk Perumnas Balaroa, terkubur oleh tanah yang mengalami likuifaksi atau ambles dan terkubur akibat gempa besar yang terjadi. Seketika itu juga, tak sedikit jiwa di wilayah tersebut turut terkubur oleh tanah bersama rumah dan harta benda mereka. Laporan dampak bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi yang disampaikan pemerintah Sulteng 22 Februari 2019 tercatat korban meninggal dunia 2.830 jiwa, hilang sebanyak 701 jiwa, terkubur masar sebanyak 1.016 jiwa. Jadi total jiwa adalah 4.204 jiwa. Baik, sekarang kita berada di perumahan warga sekitar dan kita akan mewawancarai salah satu warga yang berada di tempat kejadian pada saat itu. Dengan Bapak siapa? Tentang kejadian pas 2018 gempa di Balaroa. Kira-kira jam berapa gempa, Pak?
Kalau prediksian dia kurang lebih lah sekitar jam 6 pada waktu itu sementara azan, waktu mengundangkan azan di masjid kejadian itu. Nah, Pas kejadian gempa itu bagaimana Bapak menyelamatkan diri? Bagaimana caranya Bapak sampai kurang berdiam diri di tempat pada waktu itu karena persoalannya kita mau lari ke depan itu jalan patah-patah, mau ke depan ada tembok rumah. Pada waktu itu kita terpaksa pada waktu itu hanya di tempat, jadi tidak bisa kemana-mana karena posisinya juga itu tidak bisa lari kemana, semua akses jalan itu putus, di sini putus, di sana nggak bisa juga lewat karena di sana kan putus juga waktu itu. Pada waktu itu jadi kita kurang pasrah diri pada waktu itu. Jadi bagaimana bisa sampai Apa semua mengalir seperti di air sampah di atas laut itu mengalir. kayak air dia ya? Iya kayak ombak begini jalan. Tapi rumah Pak? Rumah jalan semua sampai sini lewat. Dari atas sana sekitar berapa ini kan kurang lebih kalau dasar orang bilang itu kurang lebih hampir 40 hektar, 30 hektar lah. Kurang lebih 30 hektar mengalir. Banyak sekali juga korbannya. Kalau korban seperti itu. Karena di sini dengan Petobo agak beda. Kalau sini waktu itu satu kali anjlok baru dilewati di atas, jadi mayat separuhnya susah didapat. Kalau Petobo kan air dari bawah yang muncul, lumpur dari bawah muncul, itu masih berjalan sekitar 4-5 meter. Ya, turun baru ditingis lagi dengan di atas. Yang lewat. Dari untat ini. Iya.